Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Para pemirsa yang berbahagia, Islam datang kepada sosok yang sempurna, insan kamil. Tidak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin agung kita, junjungan kita yang menjadi teladan kita, baik dalam berkata, bersikap, mengambil keputusan. Beliau adalah sanad kita yang dari beliau kita belajar Al-Quran, kita belajar sunnah, kita belajar bagaimana hidup dengan masyarakat, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana mendorong kebaikan kepada umat manusia lintas sektoral dengan mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan yang universal. Para pemirsa yang berbahagia, dalam konteks wakaf ibadah yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sosok yang menjadi teladan utama bagi ajaran yang mulia ini. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Bagi orang yang selalu mengingat Allah, mengharap hari akhir berjumpa dengan Allah, dan selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Para pemirsa yang berbahagia, teladan apa yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berwakaf? Pertama, Nabi datang dari Makkah ke Madinah, kemudian membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, pasti Masjid Quba adalah salah satu destinasi wisata religi bagi hujjaj, orang-orang yang berhaji, bagi orang yang berumrah, merasakan melakukan sholat di masjid yang pertama kali dibangun pada era Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun era Nabi dan menjadi masjid yang pertama bagi masjid wakaf era Nabi. Kemudian setelah Masjid Quba, Nabi kemudian membangun Masjid Nabawi yang sekarang berada di samping makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi asalnya adalah masjid milik dari anak yatim Bani Najjar, masih keluarga Nabi. Kemudian Nabi membeli 800 dirham tanah itu, kemudian mewakafkan untuk masjid, kemudian membangun masjid itu bersama para sahabat. Jadi Nabi adalah sosok pertama yang memberikan contoh bagaimana berwakaf. Jadi Masjid Madinah, Masjid Nabawi adalah masjid yang diwakafkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membeli tanah anak yatim Bani Najjar sebesar 800 dirham. Sebuah qudwah hasanah, sebuah teladan yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini tentu luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewakafkan 7 kebun kurma yang ada di Madinah.
diwakafkan untuk kebesaran agama Islam, untuk membangun senjata yang kuat, untuk membeli alat-alat perang, untuk kebutuhan-kebutuhan perjuangan Islam pada era Nabi. Ada kebun Mukhairik, ada kebun Sofiyah, ada kebun Araf dan lain-lain. 7 kebun ini diwakafkan oleh Nabi untuk kepentingan umat Islam. Tentu kita bisa menaksir berapa harga kebun itu. Kebun kurma yang luar biasa, 7 kebun kurma ini diwakafkan semua oleh Nabi untuk kepentingan umat Islam. Para pemirsa yang berbahagia, Profesor Dr. Fathur Rahman Jamil memberikan satu gambaran perbedaan Makkah dan Madinah. Di Makkah itu tanahnya tandus, gurun Sahara, sehingga banyak profesi penduduk Makkah itu beternak kambing, beternak onta, dan banyak mengembara menjadi pedagang. Salah satunya adalah ke Syam, ke Syria. Sedangkan penduduk Madinah, kata Prof. Fathur Rahman Jamil, adalah penduduk yang tidak banyak yang berdagang, dalam arti melancong pergi ke luar negeri, karena tanahnya subur, sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang strategis, menjadi salah satu tumpuan sumber ekonomi masyarakat Madinah. Pohon kurma di Madinah adalah salah satu produksi ekonomi yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW mewakafkan 7 kebun kurma, ini kita bisa membayangkan itu adalah mimma tuhibbun, sebagian harta Nabi yang sangat beliau cintai. Artinya itu adalah kebun yang produktif, yang menghasilkan banyak harta, menjadi produksi atau menjadi sentral ekonomi yang nilainya sangat strategis, yang nilainya sangat luar biasa. Tetapi Nabi memberikan contoh kepada para sahabat bahwa umat Islam harus menjadi umat yang harus peduli kepada kemajuan agamanya, harus peduli kepada kemajuan umat Islam, harus peduli kepada kemajuan umat manusia. Maka dengan mewakafkan 7 kebun kurma ini, maka otomatis Nabi Muhammad SAW menggerakkan kebaikan secara simultan untuk bagaimana umat Islam ini tegak perjuangannya, bagaimana umat Islam ini tegak ekonominya, bagaimana umat Islam ini tegak membangun peradabannya bi'ila'i kalimatillah, untuk menunjukkan dan mengagungkan agama Allah di muka bumi ini. Jadi sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan agung bagi kita umat Islam di dalam berwakaf. Beliau mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid Nabawi. Beliau mewakafkan 7 kebun kurma untuk kepentingan umat Islam. Semoga keteladanan Nabi ini menginspirasi dan mendorong kita umat Islam untuk berwakaf secepatnya, karena wakaf ini betul-betul menjadi kunci kemajuan peradaban umat Islam, menjadi kunci bagaimana kita menggapai kejayaan di dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.